Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hailey yang merupakan mahasiswa dan calon perenang, di mana sejak kecil dia terus dilatih oleh sang ayah bernama Dave untuk selalu menjadi pemenang dan juga penerima ketika mengalami kekalahan. Setelah pelatihan yang digelar setiap harinya, saudara Hailey bernama Beth menghubungi Hailey karena di sini dia merasa khawatir mengingat sejak pagi ayahnya itu tidak bisa dihubungi, serta menurut pemberitaan di seluruh media jika badai kategori 5 akan segera melanda wilayah sang ayah. Berhubung karena ikut merasa khawatir, pada akhirnya Hailey pun memutuskan untuk menuju selatan untuk mengetahui keadaan ayahnya itu, yang diperjelas jikalau sang ayah dan juga anak-anak telah berbeda tempat tinggal karena sang ayah telah memutuskan bercerai dengan sang ibu. Hingga tanpa membutuhkan waktu lama, di saat Hailey telah sampai dan hendak memasuki pemukiman, Hailey bertemu dengan seorang petugas yang rupanya itu adalah pria bernama Wayne, yang merupakan mantan kekasih dari Beth. Di sana Wayne menjelaskan kondisi di perumahan yang mana jalan-jalan telah terendam air. Oleh karena itu dia meminta Hailey untuk tak pergi ke sana, namun apa daya karena Hailey sangat panik pada sang ayah, ia tanpa pikir panjang langsung menerobos blokade jalan tersebut. Dalam perjalanan itu, terdengarlah suara radio dari mobil, di mana pihak berwenang berkata pada seluruh penduduk di selatan jika badai itu akan terus bergerak hingga menuju ke tengah negara bagian timur. Oleh karena itu, mereka diminta untuk mendengarkan perintah peringatan dari petugas untuk meninggalkan rumah serta zona evakuasi. Karena jika badai semakin besar, maka akan semakin sulit bagi tim penyelamat untuk menjemput orang-orang yang terjebak. Sesampainya di sebuah bangunan tempat tinggal sang ayah, Hailey pun segera masuk ke dalam bangunan, akan tetapi di sana dia hanya menemukan anjing milik mereka. Hal itu membuat kekhawatiran Hailey semakin menjadi saat dia menemukan foto keluarganya yang berserakan di kamar Dave, hingga akhirnya setelah mengabarkan Beth, Hailey pun memutuskan untuk menuju rumah mereka. Dan ketika tiba di area rumah, di sana Hailey tampak tenang ketika menemukan mobil truk sang ayah. Namun setelah mencari di setiap ruangan di dalam rumah itu, dia sama sekali tak menemukan keberadaan sang ayah. Dan hanya ada satu tempat yang belum dia datangi, yaitu ruangan bawah tanah di mana terlihat sejak tadi anjingnya terus menggonggong, seolah-olah ia merasakan sesuatu. Hingga pada akhirnya karena tidak ada pilihan, Hailey yang sebenarnya takut, mulai memberanikan diri untuk turun dan memeriksa ruangan yang berlumpur itu. Kekhawatiran pun semakin bertambah di saat dia menemukan beberapa peralatan dan bercak darah di salah satu pipa. Hingga pada akhirnya Hailey pun berhasil menemukan sang ayah yang sudah tidak sadarkan diri dengan luka menganga di bagian bahunya itu. Jelas saja hal itu membuat Hailey yang panik, bergegas menyeret tubuh ayahnya menuju depan tangga dan berniat memanggil bantuan. Namun tiba-tiba saja Hailey dikejutkan dengan seekor buaya yang menghancurkan tangga dan merangkak ke arah mereka. Tak lama setelah itu, pada akhirnya Dave sang ayah pun mulai sadarkan diri. Awalnya Dave mengira jika Beth lah yang datang, karena hubungannya dengan Hailey tak begitu baik akhir-akhir ini. Di sana Dave menjelaskan bahwa kemungkinan jika buaya-buaya itu masuk melewati pipa pembuangan akibat danau yang meluap. Dan agar mereka bisa keluar dari ruangan bawah tanah tersebut, maka di sini mereka harus meminta bantuan dengan menggunakan ponsel Hailey. Walau Hailey harus memberanikan diri untuk bisa mengambil ponselnya itu. Rupanya buaya itu tak hanya satu, akan tetapi ada 2 ekor buaya ganas yang dengan sabar menunggu kedua manusia itu keluar dari balik pipa. Namun sayangnya di sana Hailey gagal menyelamatkan ponselnya itu, di mana ponselnya itu akhirnya rusak terinjak buaya tersebut, sampai pada akhirnya hujan badai pun semakin deras, sehingga ruangan bawah tanah yang mereka diami pun tergenang oleh air. Beberapa waktu kemudian, Hailey pun melihat beberapa orang di luar melalui ventilasi, di mana orang itu pun tengah menjara sebuah toko dan salah satu orang dari mereka yaitu seorang pria bernama Mark sempat melihat cahaya senter milik Hailey dan mencoba untuk menghampiri. Namun tanpa disadari,
Seekor buaya muncul dan menaiki perahu kemudian memakan rekannya. Tidak berselang lama, buaya juga menyerang Marv secara brutal dan menyerang sang adik bernama Stan yang pada kalanya tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya tengah terjadi. Akibat tidak ada cara lain untuk bisa keluar dari ruangan ini, mereka pun mulai menjalankan sebuah rencana lain yang dimana sang ayah mengarahkan Haley untuk membuka akses pintu keluar lama. Namun sayangnya setelah berhati-hati melewati ancaman buaya, pintu tersebut tampaknya tak bisa terbuka karena tertahan oleh sesuatu. Terjangan badai pun kini semakin kuat hingga hal itu mulai merusak beberapa bangunan di sekitar. Terlepas juga hujan kini semakin deras dan kurang dari sejam lagi sang ayah berasumsi jika mereka akan mati tenggelam di ruangan bawah tanah tersebut jikalau mereka tidak segera bertindak. Dalam keadaan sama-sama terluka, gerak mereka yang terbatas sekiranya dibuat senang. Tatkala beberapa saat kemudian terdengarlah suara sirine yang rupanya itu adalah polisi. Wayne dan rekannya itu mendatangi rumah Dave karena merasa khawatir jika Haley belum juga kembali sejak menerobos blokade jalan tersebut. Dari dalam rumah, Wayne mendengar suara anjing yang terus menggonggong. Hingga pada akhirnya pria itu pun berhasil masuk ke dalam rumah, namun seketika ia pun dibuat cemas ketika Haley berasumsi jikalau Wayne jangan kemari karena ada dua buaya yang tengah berkeliaran di ruangan itu. Hingga tiba-tiba di saat Wayne tengah mencoba menghubungi rekannya di luar, petaka datang kepada Wayne dan juga sang rekan. Berkat beberapa usaha yang digagalkan begitu saja oleh buaya, Haley pun benar-benar merasa putus asa. Namun di sini Dave yang tidak ingin mereka menyerah begitu saja mulai berasumsi bahwa buaya itu bereaksi dengan suara yang ditimbulkan besi, sehingga hal itu pun akan digunakan untuk memancing buaya selagi Haley menuju tangga untuk menyelamatkan diri. Rencana hal itu pun pada awalnya berjalan dengan lancar, di mana Dave secara sengaja menjatuhkan pipa, membuat buaya pun mulai terhimpit dan membunuh buaya itu dengan sebuah alat. Namun di sisi lain kaki Haley yang tidak sengaja menendang sebuah benda memacunya yang diketahui oleh buaya dengan segera melarikan diri dari pipa pembuangan. Yang mana sangat mengejutkan ketika rupa-rupanya buaya itu telah membangun sarang di depan pipa, di mana Haley menemukan telur-telur buaya serta bangkai hewan dan juga mayat Wayne. Dan di saat itu juga, seekor buaya pun datang dari pipa. Melihat pistol di mayat Wayne, Haley pun segera mengambilnya untuk sekiranya berjaga-jaga. Dengan keadaan yang mencekam karena khawatir pada keselamatan sang ayah, Haley yang kini bergegas merusak papan di area rumah sekiranya begitu beruntung. Ketika detik-detik ini ia berhasil menyelamatkan sang ayah yang hampir saja tewas. Untuk itu, karena situasi makin tidak terkendali mengingat banjir pun mulai bertambah tinggi, Dave yang melihat area perahu kini memutuskan untuk mereka bisa menyeberang. Walau hal itu sangat berbahaya, namun di sini mereka tak memiliki pilihan lain karena kondisi akan semakin memburuk di saat tanggul jebol. Dengan kehati-hatian tinggi, mereka yang bergantung pada air hujan karena mampu membuat perhatian buaya teralihkan seketika dibuat panik ketika tiba-tiba saja hujan berhenti, memacu Haley yang merupakan seorang perenang handal mulai bertarung dengan keberuntungan untuk bisa mencapai perahu melebihi kecepatan dari buaya. Meski sekiranya berhasil mendapatkan perahu dengan keadaan baik-baik saja, sialnya tiba-tiba terdengarlah suara sirine yang menandakan jika tanggul jebol. Hal itu pun membuat mereka yang kembali kehilangan momentum untuk menyelamatkan diri harus terbawa masuk ke area dalam rumah kembali. Di dalam rumah, Dave dan Haley pun harus kembali berjuang untuk melawan arus yang sangat deras serta ancaman para buaya yang telah menguasai wilayah itu. Sehingga mereka yang tampak terpisah membuat Dave mengarahkan sang anak untuk bisa berkumpul di area tangga agar mereka bisa segera naik ke atap. Sementara Dave yang kini berusaha menyalakan sebuah suar untuk memberikan tanda tatkala menemukan di area tempat perkakas yang ia miliki, tampaknya dibuat frustasi ketika sialnya suar yang ia nyalakan mengundang buaya mendekat
yang mau tidak mau mengorbankan satu tangan Dave yang kini hilang disantap buaya. Sementara Haley yang datang untuk menarik perhatian buaya itu pun dengan cepat bertindak ketika ia dengan pintar mampu mengalihkan satu buaya agar terjebak di dalam sebuah ruang berendam. Ketinggian air yang semakin meningkat memacu Haley yang mengarahkan sang ayah untuk segera naik ke area atap sempat dibuat cemas tatkala Haley yang melihat sebuah helikopter membuat Haley langsung menyalakan suar agar bisa meminta bantuan. Namun sayangnya tiba-tiba seekor buaya masuk membuat Haley terpental dan buaya itu juga menggigit bahu Haley serta berusaha menenggelamkannya. Dalam detik-detik yang begitu menegangkan, Haley yang terus diputar-putar oleh buaya memacunya yang tidak ingin menyerah langsung menancapkan suar pada mata buaya tersebut. Sehingga Haley yang kini tiba ke area luar sekiranya dibuat beruntung tatkala sang ayah yang datang tepat waktu bisa menyelamatkannya agar tidak terbawa oleh arus yang begitu kencang. Hingga tak lama setelah itu, Haley pun kembali menyalakan suar. Begitu ketika ia melihat helikopter yang datang untuk menyelamatkan.